Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Dento. Saya salah satu penggiat lingkungan dari Remang-Remang, Kabupaten Maros. Saya adalah penerima penghargaan Kalpataru tahun 2023, sekaligus penerima Kampung Iklim kategori Lestari tahun 2022. Juga sekaligus penerima Kikeng di Hero 2002 untuk kategori lingkungan. Teman-teman sekalian, hari ini ada kawan kami dari Baru, salah satu penyuluh agama di Baru yang kemudian ikut dalam penyuluh award di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan menarik bagi kami karena beliau punya cara berpikir yang berbeda dari kebanyakan penyuluh yang lainnya, dan pada akhirnya itu membuat beliau memutuskan memilih kategori penyelamatan lingkungan dalam konteks penyuluhan agama. Saya ingin mempertegas kembali dulu soal apa keterkaitan penyuluh dengan urusan lingkungan, apa keterkaitan agama dengan urusan lingkungan. Yang pertama, sejak ribuan tahun yang lalu, Al-Quran itu sudah turun secara utuh. Al-Quran bicara secara global soal seluruh kehidupan kita, termasuk soal rutinitas ibadah kita. Cuma yang sangat disayangkan adalah kemudian yang mendominasi dalam konteks kepenyuluhan agama itu adalah hanya pada urusan-urusan ritual, salat, zakat, puasa, dan sebagainya. Lalu kemudian kita cenderung mengabaikan beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran yang bicara soal lingkungan, yang kemudian dianggap itu bukan bagian dari kerja-kerja kepenyuluhan atau dianggap bukan bagian dari tugas agama. Padahal status ayatnya sebenarnya sama. Contoh misalnya ketika dalam Al-Quran disebutkan soal larangan bagi kita, ya kan? Larangan bagi kita untuk membuat kerusakan di muka bumi ini, atau ayat-ayat Al-Quran yang bicara soal fungsi kita sebagai khalifah, penjaga atas keberlangsungan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Atau mungkin juga ayat-ayat Al-Quran yang bicara soal bagaimana gunung-gunung, kemudian bagaimana hutan dan bagaimana air itu sebenarnya menjadi penting bagi kita sebagai alat bersuci selain soal urusan penghidupan. Nah, poin-poin ini sebenarnya dalam konteks kepenyuluhan itu sangat jarang diangkat. Nah, ini yang menurut saya menarik dari kawan kami Pak Rusman di Baru, karena kemudian mengkaitkan antara kegiatannya sebagai penyuluh dan upaya pelestarian dan penyelamatan lingkungan dengan pendekatan agama, dalil agama yang posisinya itu sama dengan kewajiban-kewajiban kita yang lain kepada Tuhan misalnya. Belum kita bicara dalam konteks hadis misalnya, ketika misalnya dibahasakan bahwa soal kebersihan, kemudian soal bagaimana pohon-pohon itu menjadi sedekah bagi orang-orang yang menanamnya misalnya. Atau bahkan sebuah hadis yang cukup keras menurut saya ketika Nabi mengatakan bahwa jika sedang terjadi kiamat dan di tanganmu ada tunas, ada bibit, dan kalau kamu sempat menanamnya sebelum kabur atau melarikan diri, maka tanam. Saya pikir ini sangat tegas dan kuat keterkaitan antara agama dan penyelamatan lingkungan. Hanya saja sedikit di antara kita, termasuk misalnya para pendakwah kita, para dai-dai kita, termasuk para penyuluh-penyuluh kita, sedikit yang ingin bicara soal itu. Bahkan sebenarnya justru banyak orang-orang yang kemudian mahir bicara dalam konteks agama, dalam konteks ritual ya, tetapi juga perilakunya dalam sehari-hari juga buang sampah sembarangan misalnya, atau kemudian tidak ada urusan dengan air yang notabene sebenarnya menjadi penting bagi kita sebagai orang yang beragama, yang menjadi kebutuhan pokok atas hubungan kita kepada Tuhan dan menjadi kebutuhan penting atas keberlangsungan kehidupan kita. Itu poin yang kemudian mengkoneksikan saya dengan Pak Rusman ini. Kenapa kemudian kami sangat mengapresiasi dan mensupport penuh terhadap apa yang ingin dilakukan. Kita berharap ke depan bahwa suara-suara lingkungan dengan pendekatan agama itu kemudian menjadi bagian penting dalam
apa ya, konsep kepenyuluhan di Kementerian Agama nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana? Baik, selanjutnya Kakanda kita ini pertama menjadi narasumber untuk pembuatan karya tulis ilmiah ini, karena itu referensinya memang harus bersumber dari wawancara. Ya. Jadi terkait dengan pelestarian lingkungan hidup itu yang menjadi bidang Ya. Yang kami ikuti pada lomba penyuluh ini. Karya tulis ilmiah itu, Kakanda ini akan memberikan beberapa istilahnya keterangan terkait dengan penyuluh ke depannya. Apa yang harus diperankan penyuluh di situ? Ya. Seperti apa sebaiknya penyuluh menyikapi? Ya, yang pertama mungkin adalah soal bagaimana penyuluh membumikan Al-Quran secara menyeluruh. Jadi maksud saya, ya oke lah kita bicara dalam konteks ritual, bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat soal bagaimana hubungan kita kepada Tuhan. Tetapi juga harus seimbang dengan bagaimana kita memberikan informasi terhadap perilaku sosial dan perilaku lingkungan kita. Karena itu mungkin yang paling penting dilakukan adalah membumikan Al-Quran secara menyeluruh. Sebagaimana perintah dalam Al-Quran misalnya dikatakan bahwa sebaiknya memang kita memasuki Islam ini secara kafah. Secara menyeluruh. Karena itu dalam konteks membumikan Al-Quran juga harusnya menyeluruh. Jangan setengah-setengah, jangan hanya persoalan, ini saya Muhammad misalnya, sedikit memang yang memilih jalur ini. Karena dianggap lingkungan dan agama itu tidak ada hubungan, bahkan tidak ada perintah ke sana sebenarnya. Nah, itu yang menarik menurut saya. Yang kedua, saya pikir Pak Rusman sudah melakukan itu dengan membangun ruang-ruang belajar, lokus-lokus, di mana gagasan-gagasan soal pelestarian lingkungan itu dilakukan dalam ruang-ruang kecil, yang kemudian itu bisa diikuti oleh masyarakat misalnya. Contoh misalnya ya selama ini mungkin orang-orang dapat bibit dari para kelompok-kelompok pencinta alam mungkin atau para aktivis lingkungan misalnya. Tetapi kan menjadi menarik ketika masyarakat di sekitar tempatnya Pak Rusman misalnya, itu masyarakat mendapatkan bibit dari seorang penyuluh agama. Ya mungkin secara umum orang juga akan, ini apa kaitan dengan itu. Tetapi kan ini soal bagaimana membumikan Al-Quran secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari. Artinya selain kita bicara soal pembumian Al-Quran, ya kita juga bicara soal bagaimana ruang-ruang kecil, ruang-ruang teladang itu dibangun di sekitar masyarakat, sehingga kemudian ketika kita menyuruh masyarakat kita untuk menanam, maka juga sebenarnya kita menanam. Kita menyuruh masyarakat kita misalnya untuk melakukan kebersihan, maka kita juga menerapkan pola hidup yang bersih. Saya pikir itu salah satu cara yang efektif. Iya, baik, sangat menarik membumikan Al-Quran. Ya. Terkait dengan beberapa dalil, ketika memang dipahami secara tekstual, tidak menemukan bahwa yang dimaksud daripada dalil itu seperti salah satu contoh kerusakan di bumi itu yang membuang sampah tadi itu. Iya. Iya. Karena di surga itu Sampah. tidak ada tempat sampah. Dan surga hanya menerima orang-orang yang bersih. Surga hanya menerima orang-orang yang bersih. Iya. Jadi pemirsa ini sangat penting juga. Di surga itu tidak ada tempat sampah. Iya. Jadi bagi teman-teman yang suka membuang sampah, Iya. pastikan Anda akan berada di neraka. Karena di neraka itu ada tempat sampah ya. Iya. Bukan tempat sampah, dia pembakaran. Dia langsung jadi bakar. Iya. Sampah. Betul. Jadi kita kembali Iya. ke tema. Jadi pelestarian lingkungan hidup. Alhamdulillah Kak, kita itu ada wadah perpustakaan karena kami sadar literasi itu sangat penting. Literasi ini adalah pintu untuk ke semua, ke semua lini, baik mau berbicara apa, tapi terkait dengan bidang yang kita ikuti ini, kami literasi ekologi itu sangat penting terkait dengan kegiatan-kegiatan kita ini, dan insya Allah kegiatan ini akan berlanjut seterusnya. Apa upaya kalau saya ingin meminta suatu pandangan bagi saya pribadinya penyuluh agama ini, kira-kira
apa yang mesti saya lakukan selain awalnya tadi membumikan Al-Quran. Aksi ini terkait dengan aksi saya di pelestarian lingkungan hidup ini. Pertama saya ingin mempertegas dulu ya, bahwa dalil yang cukup kuat soal bagaimana Nabi Muhammad itu diutus. Jadi tidaklah Nabi Muhammad itu diutus kecuali dia menjadi teladan. Saya bukan bermaksud merendahkan, tidak menjadi guru, tapi menjadi teladan. Artinya kalau pola dakwah Nabi yang akan diikuti berarti sebaiknya memang apa yang kita suarakan, apa yang kita bicarakan itu dilakukan. Maupun konteksnya ruangnya besar, ruangnya kecil. Contoh misalnya kalau kita bicara soal kegiatan menanam misalnya. Ya kita tidak mesti bicara soal lahan 2 hektar, 3 hektar atau 10 hektar. Ya saya mungkin punya pekarangan 1x1 atau apapun itu misalnya, tetapi dakwah terbaik menurut saya adalah teladan. Melakukan sesuatu itu. Kemudian di konteks di luar ya, di masyarakat. Saya pikir sebaiknya memang para penyuluh, baik ini hampir seluruh ya, penyuluh pertanian atau apapun. Maka saran saya sebaiknya yang harus kita lakukan adalah meneruskan tradisi-tradisi orang-orang tua kita yang ada di kampung, di desa. Bukan malah membawa tradisi-tradisi baru kepada mereka yang di mana mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan adaptasi. Tetapi juga kita akan menghilangkan pengetahuan-pengetahuan lokal yang mereka punya sebenarnya. Jadi ini sebenarnya kalau kita bicara soal lingkungan, budaya dan sebagainya, sebenarnya ini budaya kita sebenarnya. Saya tidak tahu ya apa yang menghilangkan itu. Apakah kemudian tingkat pengetahuan kita yang sudah terlalu tinggi, atau kemudian kearifan-kearifan lokal di kampung itu terlalu banyak diinvasi oleh informasi-informasi yang memang agak sulit diadaptasi oleh masyarakat kita. Jadi penting menurut saya melakukan identifikasi soal apa sebenarnya yang menjadi kesenangan atau kebiasaan masyarakat kita, dan saya kira agama ini tidak terbatas ruang, waktu, kemudian spesifikasi apapun. Agama ini bisa masuk dimanapun. Orang mau bicara budaya, agama masuk. Bicara lingkungan juga agama masuk. Bicara soal kewajiban, hak dan sebagainya, agama masuk. Ya, cuma kan memang mesti dipahami soal bagaimana kultur itu juga ikut berperang dalam kegiatan kepenyuluhan. Ya. Apa keterkaitannya Kementerian Agama dengan isu lingkungan hidup, pelestarian lingkungan hidup? Dan ini penyuluh yang menjadi ujung tombak. Jadi mungkin Kak bisa mewakili teman-teman kita khususnya di Sulawesi Selatan ini bagi penggiat lingkungan. Karena penyuluh ini sudah terlibat ya. Apa yang kemudian menjadi harapan teman-teman di pemerhati ini kepada penyuluh penyuluh agama ini? Saya pikir penting ya teman-teman penyuluh punya peran yang besar soal itu. Kenapa? Karena ada pendekatan agama di situ. Ada dua yang sebenarnya yang bisa menggerakkan orang secara sukarela. Secara sukarela ya, di luar struktural ya. Saya mohon maaf ya, kalau kita bicara struktural mungkin orang akan bergerak karena dia ada alat tekan. Ya karena dia bawahan atau mungkin karena dia digaji lalu kemudian dia lakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang. Tetapi dua pendekatan itu tidak perlu alat tekan. Agama dan kultur. Kenapa kemudian persoalan lingkungan kita hari ini itu sangat masif dan sangat banyak? Masalahnya juga dua. Agama alfa dan negara tidak hadir. Nah, karena itu saya pikir hadirnya kegiatan ini itu kemudian berusaha menghadirkan agama dalam urusan lingkungan. Saya mau tekankan, ini tidak main-main menurut saya. Kenapa? Kita bicara lingkungan, kita bicara soal ruang hidup. Kita bicara soal tempat kita hidup. Tempat kita bisa mendapatkan surga. Ya. Yang kedua, bicara lingkungan, kita bicara soal identitas. Kalau dalam konteks Bugis Makassar, kita bicara dalam konteks Siri Napace. Hidup dan harga diri. Ya, coba bayangkan misalnya begini ya. Bagaimana mungkin orang-orang beragama itu tidak peduli soal air misalnya.
Sementara alat bersuci kita air. Iya. Pembatas antara kesucian kita dengan Tuhan itu air. Iya. Jadi maksud saya begini. Ibadah kita itu nanti akan diterima setelah kita melewati air ini. Iya, iya. Oleh Tuhan. Termasuk pada kegiatan-kegiatan lain. Memotong sapi, karbnya. Semua harus dibersihkan. Dan itu bicara air. Itu kan? Air ini dihasilkan, air yang baik itu dihasilkan dari lingkungan yang baik. Hutan yang baik, kemudian gunung yang baik, sungai yang baik. Dia dihasilkan dari situ. Karena itu kalau kita bicara soal lingkungan, maka kita bicara soal sistem ekologi. Dia satu bagian. Jadi bicara pohon, bicara gunung, bicara sungai, bicara air. Saling ketergantungan. Saling ketergantungan. Karena itu menurut saya penting ini untuk terus disuarakan. Saya mungkin kalau menyuarakan ini di kalangan pencinta alam atau di kalangan pemerhati lingkungan, ya mungkin bagi mereka biasa. Tetapi ketika isu lingkungan dibicarakan dalam misalnya ya ruang-ruang penyuluh atau ruang-ruang kajian-kajian agama misalnya, maka itu menurut saya menjadi sesuatu yang menarik untuk dilakukan. Iya, sangat menarik. Kemarin kita bergaul hampir berapa tahun ini, sudah berapa tahun kita sama-sama di situ, dan saya banyak belajar tentang itu. Dan saya menganggap itu improvisasi. Iya, iya. Di luar daripada regulasi, ya. Saya terkadang berpikir, apakah ada hubungannya tugas saya, profesi saya sebagai penyuluh agama dengan pelestarian lingkungan hidup. Nah, ini ada instansi yang ditugaskan khusus untuk itu. Tapi begini Kak, saya sangat bersyukur karena program ini sudah menjadi program prioritas di Kementerian Agama. Harus. Dan beberapa penting penyuluh agama ini terlibat di pelestarian lingkungan hidup ini. Ya, pertama saya menjelaskan dulu. Jadi kalau kita bicara soal improvisasi, improvisasi itu terjadi karena kita melakukan sesuatu yang orang tidak mampu pikirkan. Itu disebut improvisasi sebenarnya. Jadi bukan kesalahan sebenarnya. Jadi ya menurut saya itu kemampuan berpikir yang sedikit lebih cepat dari orang kebanyakan. Kenapa kemudian menjadi penting? Karena agama itu tidak boleh lepas dari persoalan urusan ruang hidup, urusan lingkungan. Kenapa ini kemudian menjadi penting? Karena selama sekian ratus tahun kita terlalu abai pada ayat-ayat Tuhan yang berbicara soal lingkungan. Saya mau sampaikan begini, kenapa ini menjadi sangat penting? Ada dua ayat yang menjadi pedoman hidup kita. Yang pertama itu disebut ayat-ayat tertulis. Itu yang kemudian menjadi Quran, hadis. Itu disebut ayat tertulis. Tetapi yang kita lupa adalah Tuhan mensejajarkan antara ayat tertulis dengan ayat kauniyah. Ayat yang terbaca. Dan Tuhan sendiri bilang bahwa saya menciptakan langit dan bumi itu untuk menjadi pembelajaran bagi kalian. Itu yang disebut ayat kauniyah, ayat tertulis, ayat yang terlihat. Dan kita hampir melupakan itu. Kita fokus pada, seandainya kita fokus pada Al-Quran tetapi fokusnya juga secara menyeluruh, kita mungkin bicara soal ayat-ayat yang di atas ini, soal Al-Araf misalnya, soal Al-Baqarah misalnya, atau soal Ar-Rum misalnya, mungkin tidak ada masalah. Tetapi saya mohon maaf, sepanjang yang saya ikut beberapa, tidak usah jauh lah, misalnya salat Jumat dan sebagainya. Jarang sekali kita mendengarkan bagaimana urusan lingkungan ini menjadi urusan itu. Nah, penyuluh. Nah, kita berharap sebenarnya bahwa Kementerian Agama melalui penyuluhnya itu menjadi cikal bakal lahirnya gerakan lingkungan berbasis agama di Indonesia. Kita juga akan mendorong gerakan-gerakan yang sama pada kawan-kawan kita di lintas agama. Sehingga ini kemudian menjadi gerakan bersama, gerakan kolektif. Ini bukan juga sebatas karena
disuruh ini, disuruh enggak. Kita bicara dalam konteks kewajiban. Ini kemudian menjadi wajib bagi kita hari ini karena kalau tidak umur kehidupan kita ini menjadi pendek. Umur bumi ini menjadi pendek dan saya tidak tahu mungkin membiarkan kerusakan lingkungan ini akan menjadi salah satu penyebab kita masuk neraka. Tetapi juga bisa jadi kepedulian kita terhadap lingkungan juga bisa jadi menjadi salah satu poin kita bisa masuk surga. Ini bukan berarti mengabaikan konteks-konteks agama yang lain secara umum ya, tidak. Ini tidak dalam konteks mengangkat yang satu dan merendahkan yang lain, tidak. Tetapi secara pribadi saya bilang kita ini lagi menuntut perlakuan yang adil, perlakuan yang kafah terhadap Al-Quran secara menyeluruh bahwa ya kita bicara agama, penyembahan kita kepada Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan misalnya, tetapi juga kita bicara soal kewajiban kita terhadap lingkungan sesama, kewajiban sosial. Nah, karena itu menurut saya ini penting dan ini langkah luar biasa yang harus diberikan diapresiasi kepada Kementerian Agama karena ini menurut saya langkah berpikir yang sedikit keluar dari cara berpikir sebelumnya. Baik, jadi terima kasih banyak ya penjelasannya terkait dengan pelestarian agama, pelestarian lingkungan hidup ini. Barangkali untuk pesan-pesan terhadap penyuluh terkait dengan pelestarian lingkungan hidup ini. Sebenarnya kalau kita mengacu pada Al-Quran misalnya, maka saya pikir kita cukup bisa banyak belajar dari situ. Tapi ada memang beberapa ayat Al-Quran yang saya senang sekali mengutipnya. Paling tidak ini menjadi warning bagi saya. Contoh misalnya di surah Al-A'raf ini. Janganlah kamu membuat kerusakan sesudah Allah memperbaikinya. Coba bayangkan ya. Tidak boleh melakukan kerusakan karena yang memperbaiki ini itu Tuhan. Jadi terlalu ego rasanya kalau contoh misalnya ya. Saya misalnya membuat sesuatu nih di sini. Ini saya sebagai manusia. Lalu kemudian datang manusia lain merusaknya. Coba bayangkan. Ya kan? Mungkin saya akan murka, saya akan marah, bisa jadi saya akan pukul atau apapun. Coba bayangkan, ini sesuatu yang dibuat oleh Tuhan, datang manusia merusaknya. Lalu kemudian setelah itu rusak, terjadi bencana, kita kemudian menyebutnya musibah. Salah sedikit menyalahkan Tuhan, bahwa Tuhan mengutuk saya dengan bencana dan sebagainya. Tetapi kita tidak pernah mengkaitkan itu pada perbuatan kita. Ya, karena itu menurut saya penting kita membumikan ayat-ayat Tuhan, baik itu Al-Quran maupun ayat-ayat yang berada di lintas agama di kawan-kawan yang lain itu penting sehingga keberlangsungan penghidupan kita itu bisa berjalan dengan baik. Kita lakukan sama-sama, kalaupun maksud saya karena kalau tidak dilakukan secara bersama-sama maka kita akan menghadapi resikonya secara bersama-sama. Terakhir saya ingin tutup dengan sebuah riwayat ketika Nabi Ibrahim yang dibakar, lalu kemudian datang burung pipit dengan mulutnya yang kecil, dia mengambil air dari laut lalu kemudian disiram ke api yang sangat besar, berulang-ulang. Lalu kemudian datang cicak bilang begini, air yang kau bawa di mulutmu itu tidak bisa memadamkan api itu. Tidak bisa. Karena mau kau berapa kali pulang balik, api itu tidak akan padam. Karena air yang kau bawa terlalu sedikit. Burung pipit bilang begini, saya mungkin tidak bisa menjadi penyebab padamnya api itu. Tetapi ketika api itu padam karena penyebab lain, maka saya menjadi bagian kecil dari sebab padamnya api itu. Iya kan? Ya, jadi maksud saya, kalaupun tidak ada hal-hal yang besar yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan lingkungan, lakukan hal kecil yang bisa kita jangkau, yang bisa kita lakukan, agar ketika lingkungan ini terselamatkan, kita menjadi bagian kecil dari proses terselamatkannya lingkungan. Tetapi begitu pun sebaliknya.
Jangan sampai kemudian kita menjadi bagian kecil dari rusaknya lingkungan. Kerusakan lingkungan itu. Saya pikir itu penting untuk menjadi reunian kita bersama-sama. Kita ambil bagian kita masing-masing. Yang penyuluh ambil bagiannya, yang pecinta alam ambil bagiannya, kita ambil bagian kita masing-masing. Dalam sebuah persimpangan jalan kita akan ketemu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak. Jadi saya tidak ingin jadi cicak ya. Ya. Saya ingin jadi burung pipit. Pipit. Yes. Saya ingin jadi burung pipit. Jadi terima kasih lagi, Ya. sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga video ini bermanfaat, perbincangan kita ini bermanfaat kepada semua kalangan, Ya. bukan hanya penyuluh saja. Ya. Terima kasih. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.